Oke, kita akan bahas lagi ya lanjutan dari teori antrian. Nah, minggu lalu kita udah bahas ya mengenai teori antrian, struktur antrian, dan model antrian. Nah, jadi kemarin itu kita udah bahas juga mengenai model antrian MM1 ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi model antrian yang lain yaitu MMS. Kemudian ada studi kasusnya juga ya. Nah, saya akan review kembali ya, mengenai ini struktur sistem antrian ya, yang seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Di sini struktur sistem antrian ada pelanggan ya yang masuk ke dalam sistem antrian, kemudian ada garis tunggu antriannya, kemudian di sini ada fasilitas pelayanannya, kemudian pelanggan keluar dari sistem, artinya pelanggan udah selesai ya melayani dan kemudian dia pulang. Nah, kemudian kemarin kita udah bahas juga ya mengenai desain sistem antrian ya, ada yang namanya single channel, single page ya. Artinya di sini single channel ya. Single channel itu berarti antriannya itu jalurnya tunggal gitu ya. Nah, seperti yang ini antriannya itu jalurnya tunggal, alias antriannya itu cuman satu ya gitu. Nah, kemudian di sini ada single phase ya. Single phase itu artinya satu fase pelayanan. Artinya orang di sini mengantri ya dengan satu jalur, kemudian fasilitas yang di fasilitas pelayanan pun juga hanya satu fase. Artinya satu kali dia itu dilayani. Contohnya misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak kita di kantin gitu kan ya. Antriannya satu gitu. Kemudian fasilitas pelayanannya ada satu. Nah, seperti di kantin ya, yang melayaninya itu satu, artinya ada satu fase aja pelayanannya, kemudian terus pulang gitu ya. Atau apalagi ya, misalnya kayak uh, loket apa ya, misalnya loket pembayaran PDAM, tapi yang kasirnya itu cuma satu gitu ya, kasirnya cuma satu. Nah, jadi kita ngantri satu jalur, kemudian fase yang dilayani itu hanya satu kali ya. Maksudnya satu kali dilayani udah selesai terus pulang ya gitu. Ini adalah uh, single channel, single page. Kemudian ada lagi nih di sini uh, kemarin ya kita udah bahas sistem jalur tunggal ya, berarti single channel multi phase ya, single channel multi phase. Nah ini contohnya misalnya nih ada orang datang ya, kemudian antrian itu satu jalur aja gitu, satu jalur antrian. Kemudian ada fasilitas pelayanan satu, kemudian fasilitas pelayanan yang kedua. Artinya kita ngantri, kemudian kita dilayani ya di sini, kemudian kita berpindah lagi di pelayanan berikutnya. Contohnya misalnya kayak di puskesmas ya, kita ngantri satu jalur, kemudian dilayani oleh admin puskesmas, kemudian kita ke ruang tunggu dokter dan kita pulang ya seperti itu. Nah itu single channel multi phase ya, artinya fase-fase yang dilayani itu ada lebih dari satu ya, misalnya kayak ke admin BPJS, habis dari admin BPJS kita ke ruang praktek dokter, itu baru pulang ya gitu. Nah, ada lagi nih ya, kemarin udah kita bahas juga mengenai uh, sistem jalur berganda ya, atau multi channel ya. Multi channel, multi channel, single phase. Artinya di sini antriannya ya, antriannya itu satu jalur, kemudian pecah lagi gitu. Kayak di bank kan, awalnya kita kalau di bank kan misalnya ya, oke. Misalnya kan kalau di bank tuh suka begini, misalnya ada kasirnya satu, dua, tiga ya, nggak aja lah teller. Awalnya kan kita ngantrinya satu line gitu, terus lama-lama kan berpencar ya, jadi kayak gini. Awalnya kan kita satu gitu, terus abis itu berpencar. Nah, gini ya. Nah, jadi multi channel artinya antrian kita kan ini banyak nih antriannya ya. Antriannya, jalur antriannya ini banyak. Jalur antriannya ini banyak ya.
Kemudian fase yang dilayanin itu hanya 1 kali ya. Misalnya orang yang ini dilayani oleh teller 1, teller 2, teller 3 ya. Misalnya orang yang ini ya, yang saya tandain ini misalnya dilayani oleh kasir 1. Ya udah habis itu dia pulang gitu ya. Jadi artinya ada banyak channel antrian di sini ya. Kemudian fase yang dilewati itu hanya 1 ya. Jadi multi channel single page ya. Nah, ini multi channel single page artinya fase yang dilayani itu hanya 1 kali, kemudian dia selesai ya. Ini biasanya ada di teller bank seperti itu. Kemudian berikutnya, oke, sorry ya, oke. Nah, berikutnya itu adalah yang multi channel multi page ya, multi channel multi page. Nah, ini biasanya ada di antrian rumah sakit besar ya, di mana jalur antrian ya, jalur antriannya itu tuh banyak ya. Banyak itu jalur antriannya. Artinya kita ngantri di loket BPJS-nya gitu kan ya. Ini loket admin pendaftaran BPJS-nya. Habis itu kita ke ruang dokter ya. Misalnya kita ada yang mau ke dokter paru, dokter mata, dokter kandungan, dan segala macam ya. Jadi banyak antriannya ya. Ada jalur antriannya itu banyak. Kemudian fase yang dilewati pun juga banyak ya. Seperti itu. Nah, itu ya contoh desain sistem antrian dan rekan-rekan harus bisa nih mengidentifikasi. Misalnya ketika ada studi kasus ini tuh sistem jalurnya tuh apa ya? Misalnya entahlah single channel single phase, single channel multi phase ya seperti itu. Oke, nah kita langsung aja lagi ya masuk ke model antrian. Model antrian single channel model ya yang minggu lalu udah kita bahas, yaitu MM1 ya, MM1. Masih ingat? Satu ini menandakan apa? Ayo, satu ini menandakan apa? Ini? Fasenya 1. Ya, halo. Satu ini menandakan apa? Fasenya. Atau jumlah fasilitas pelayanannya 1 ya? Ya, jumlah fasilitas pelayanannya 1. Oke. Ya, Oke, ini ya kita akan bahas lagi mengenai model antrian MM1. Berarti di sini asumsinya adalah populasi inputnya tidak terbatas ya nih. Populasi inputnya tidak terbatas, dia kemudian distribusi kedatangan ya mengikuti distribusi kosong ya. Kemudian M yang kedua ini adalah tingkat pelayanannya juga mengikuti sebaran kosong ya. Kemudian satu, ya, ini satu nih. Hanya ada nih ya, asumsinya nih. Hanya ada satu fasilitas pelayanan. Nah ya, ini hanya ada satu fasilitas pelayanan. Kemudian di sini untuk antriannya pun infinite ya, artinya tidak terbatas. Oke, kita langsung aja. Kemarin ini rumusnya ya, rekan-rekan juga udah kemarin udah tahu juga rumusnya. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini ada kasus SPBU ya. PT SGT mengoperasikan satu buah pom bensin dengan satu orang operator yang bernama John. Nah, di sini di SPBU ini ada satu pompanya, kemudian satu operatornya. Kemudian rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yaitu 20 kendaraan per mobil ya. Berarti ini lambdanya adalah 20 kendaraan per mobil. Oke, sorry, bukan per mobil ya, 20 kendaraan per jam ya, 20 kendaraan per jam. Kemudian, John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam, artinya tingkat pelayanannya itu adalah 25 mobil per jam ya. Tingkat kedatangannya 20 kendaraan per jam, kemudian tingkat pelayanannya itu adalah 25 kendaraan per jam. Nah, kita ingin
melakukan analisis gitu ya. Apakah John ini kerjaannya over atau dia masih bisa santai-santai dan bagaimana sih panjang antriannya ya seperti itu. Nah, oke, kita eh, oke ya di sini kita bisa cari di sini tingkat kegunaan ya. Jadi di sini kita mau lihat tingkat kegunaan. Tingkat kegunaan itu adalah untuk melihat eh, bergunanya tuh segimana gitu kan ya. Artinya apakah eh, pelayan ini dia itu pekerjaannya sudah optimal atau tidak gitu ya. Apakah dia masih ada waktu untuk beristirahat atau apakah pekerjaannya terlalu over gitu kan ya. Nah, kita langsung masuk aja ya penyelesaiannya. Nah, dari sini kita harus tahu ya. Kita harus tahu em, kita harus tahu di sini untuk menganalisis ya kita harus punya informasi mengenai tingkat kedatangan, tingkat pelayanan. Kita tahu ya sini lambdanya tingkat kedatangan 20 mobil per jam. Tingkat pelayanan 25. Sekarang kita akan menghitung utility-nya ya, tingkat pergunaannya. Ini adalah lambda per 20 per 25. 0,8 alias 80% ya. Nah, artinya di sini angka tersebut itu menunjukkan bahwa John akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya gitu ya. Jadi misalnya dia itu kerjanya 5 jam sehari gitu kan ya, 5 jam sehari misalnya. Oke, saya itu dulu ya. Misalnya John itu akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya gitu. Sedangkan 20% dari waktunya itu dia sering idle ya. Idle gitu. Nah, jadi bisa dia gunakan waktu untuk beristirahat. Nah, misalnya dia tuh kerja tuh sehari 5 jam misalnya kayak gitu kan ya. Dia itu akan sibuk 80% dari waktunya. Berarti 80% dari 5 itu adalah 4. Berarti selama 4 apa namanya? Selama 4 jam itulah dia sibuk gitu misalnya kan ya. 20% dari waktunya itu ya dia bisa istirahat gitu ya karena disebut dengan idle time. Nah, jadi untuk optimalisasinya dia belum nyampe 100% ya. Artinya memang John ini masih bisa nih beristirahat ya. Beristirahat, kemudian ya 20% itu bisa digunakan waktu istirahat atau membersihkan pompa dan segala macam. Nah, sekarang saya ingin tanya, jika mobil itu datang misalnya ya, ada 30 mobil yang datang dalam 1 jam. Kemudian tingkat pelayanannya itu hanya 25. Nah, ini berapa persen sih utility-nya? Coba dibantu hitungnya. Berapa tingkat utility-nya? Kalau seandainya ada 30 mobil yang datang gitu. Berapa? 120%, Bu. Oke, 120%. Nah, 120%. Artinya ya, kalau seandainya ya, tingkat kedatangannya itu 30, tingkat pelayanan 25, artinya utility-nya 120%. Nah, artinya itu kerjanya itu over ya, over gitu. Nggak kepegang lagi gitu kan ya. Nggak kepegang lagi, karena apa? Mobil yang datang 30, dia cuma bisa melayani 25. Artinya 5 mobil itu tidak bisa dia layani gitu kan ya. Nah, sehingga ini tingkat utility-nya over di sini. Nah, kalau seandainya kita menemukan seperti ini ya, kita menemukan bahwa tingkat utility itu 20% misalnya. Berarti kita bisa menganalisis bahwa SPBU itu
bisa harus gitu ya, harus menambah orang gitu, harus menambah orang gitu. Harus menambah orang supaya utility-nya itu maksimal 100%. Sorry, maksudnya utility-nya itu nggak sampai nggak lebih dari 100%. Karena kalau lebih dari 100% artinya pelayan itu tidak bisa melayani lagi, tidak kepegang lagi ya gitu ya. Nah, ini jadi maksimalnya itu dia hanya bisa sampai 100% utility-nya. Kalau seandainya lebih dari 100%, maka harus tambah pegawai lagi gitu karena memang tidak ke handle lagi atau tidak kepegang lagi gitu. Oke ya. Nah, berikutnya kita mau tahu nih berapa sih jumlah rata-rata kendaraan di dalam sistem. Artinya jumlah mobil yang ngantri plus mobil yang dilayani ya. Oke, di sini kita menggunakan rumus yang kemarin ya pada pertemuan sebelumnya itu. Kalau di sini kan dia simbolnya menggunakan L ya. Kita samain aja dengan minggu lalu yaitu N ya. N total ya. Banyak kendaraan yang di dalam sistem itu artinya kendaraan yang ngantri plus kendaraan yang sedang dilayani ya. Oke, kita cari ini rumusnya adalah lambda dibagi mu kurang lambda. Lambdanya 20, kemudian mu-nya 25, dari 4 ya. 4. Artinya ada 4 buah mobil ya yang berada di dalam sistem ya. Jadi total kendaraan yang ngantri plus yang sedang dilayani itu ada 4 totalnya. Gitu. Nah, berikutnya kita ke slide yang lain, slide yang selanjutnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ada berapa sih kendaraan yang menunggu ya, yang menunggu dalam antrian. Nah, kita gunakan aja rumus yang kemarin ya, simbolnya NQ, artinya banyak kendaraan in queuing, apa di antrian ya. Lambda kuadrat dibagi mu kali mu kurang lambda. Oke, lambda kuadrat ya 20 kuadrat 25 kali 25 kurang 20 ya. 3,2 ya kita ini aja kita bulatin jadi 3. Nah, kita tahu tadi ya total kendaraan di dalam sistem itu ada 4. Kemudian kendaraan yang mengantri itu ada 3. Berarti kendaraan yang sedang dilayani itu ada berapa? Halo? Gimana? 1. 1. Oke ya, benar ya 1. Nah, tadi total dalam sistem itu ada 4. Yang mengantri itu ada 3. Oke, berarti yang sedang dilayani itu ada 1 ya. Nah, kalau saya gambarin misalnya ini tuh SPBU-nya ya. Nah, kemudian ada kendaraan 4 yang totalnya itu di dalam sistem itu ada 4. Kita tahu bahwa yang mengantri itu ada 3. Berarti 1 yang sedang dilayani, yaitu totalnya itu adalah 4 ya. Oke, sudah tahu ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung waktu dalam sistem ya, dalam sistem. Jadi waktu menunggu plus waktu dilayani. Nah, ini dia menggunakan simbolnya W. Kita ikut aja simbol yang minggu kemarin ya, biar konsisten. Nanti di sini kan dalam sistem ya, berarti PT ya kemarin tuh. 1 per mu kurang lambda. 1 per 25 kurang 20 ya. Oke, ini adalah 0,2 jam. Nah, yang ini perlu kita jadiin ke menit supaya kita tahu nih berapa menit. Kalau 0,2 jam itu kan nggak lazim ya. Nah, kita nggak tahu 0,2 jam itu sebentar atau
ini gitu kan. Jadi kita konversi aja ke menit, berarti 0,2 kali 60 ya, berarti 12 menit. Tapi total ya orang itu dalam sistem 12 menit, artinya waktu dia ngantri plus dia dilayani itu totalnya 12 menit ya gitu. Nah, sekarang kita mau hitung nih. Kita mau hitung waktu nunggu ya, waktu nunggu. Nah, ini teki ya, teki lambda per mu kali mu kurang lambda ya. 20 per 25, ini 25 kurang 20 ya. Oke, ini 0,16 jam. 0,16 jam. Kita kali 60 menit ya. Berarti itu sekitar 9,6. Nah, berarti menunjukkan waktu rata-rata kendaraan itu menunggu dalam antrian adalah 9,6 menit gitu ya. Jadi kendaraan itu menunggu dalam antrian 9,6. Nah, tadi kita tahu bahwa ada yang ngantri ya. Yang ngantri ini dia itu ngantrinya 9,6 menit. Nah, kemudian total waktu di dalam sistem itu adalah 12 menit. Nah, berarti kan dia itu dilayani berapa sisanya ya? Berarti 12 menit dikurang dengan 9,6 menit ya. Alias dia itu dilayani sekitar ini ya 2,4 menit. Tinggal kita kurangin aja nih. Kita tahu nih di dalam sistem dia itu menunggu 9,6 menit. Total waktu di sistem itu adalah 12 menit. Berarti 9,6 menit dia ngantri, 2,4 menit dia itu dilayani ya, seperti itu. Nah, oke. Itu tadi ya mengenai model antrian MM1. Jumlah fasilitas pelayanannya itu adalah 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke model antrian MMS ya. MMS yaitu multiple channel model ya. Jadi perbedaannya dengan yang tadi MM1 itu adalah jumlah fasilitas pelayanannya. Kalau ada simbol S, itu berarti jumlah fasilitas pelayanannya itu lebih dari 1 ya. Nah ini, fasilitas pelayanannya lebih dari 1. Nah jadi huruf S menyatakan jumlah fasilitas pelayanan lebih dari 1. Sehingga simbolnya itu S. Oke ya. Nah, kita lihat dulu asumsinya di sini MMS. Nah, ini populasi input tidak terbatas, kemudian distribusi kedatangannya itu mengikuti sebaran Poisson, kemudian disiplin pelayanan mengikuti ini ya pedomannya FCFS, artinya first come first serve ya. Kemudian distribusi pelayanannya mengikuti distribusi Poisson. Nah, ini simbol S menunjukkan lebih dari 1 jumlah fasilitas pelayanan. Kemudian di sini untuk antriannya tidak terbatas ya. Nah, jadi kita lihat rumusnya. Wow ya. Nah, jadi memang kita harus bisa mengidentifikasi. Misalnya ada kasus nih. Ini tuh menggunakan model MMS atau MMI ya. Kita lihat aja dari apa namanya nih, dari soalnya. Nah, misalnya contoh seperti ini ya. Sebuah rumah sakit memiliki sebuah ruangan gawat darurat yang berisi 3 bagian ruangan. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi, oh 3, artinya jumlah fasilitas pelayanannya itu lebih dari 1. Berarti dia menggunakan model MMS ya. Ada S berarti jumlah fasilitas pelayanannya itu lebih dari 1 ya. Oke, kemudian setiap ruangan memiliki 1 dokter jaga ya dan 1 juru rawat. Secara rata-rata
setiap dokter itu bisa merawat 5 orang pasien per jam. Oke. Yang 5 ini menandakan apa? Ini tingkat apa namanya? Yang 5 ini, nilai 5 ini tingkat apa? Kita harus bisa nih mengidentifikasi yang mana tingkat pelayanan, yang mana tingkat kedatangan. Nah, yang 5 ini tingkat apa? Halo? Yang 5 ini, nih, secara rata-rata dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Nah, Ini ya, nilai itu. Tingkat apa itu? Tingkat? Oke, 5 orang pasien per jam. Jadi kita kan harus tahu nih, mengidentifikasi ini tuh tingkat apa ya kalau soal. Nah, ini tingkat apa nih? rata-rata pelanggan yang dilayani. Oke ya, tingkat pelayanan ya. Tingkat pelayanan. Oke, berarti MIU tingkat pelayanannya adalah 5 orang ya per jam. Kemudian nih ya, ada tingkat kedatangan berarti lambdanya ya, lambdanya 12 pasien per jam. Nah, kemudian diketahui nih peluang tidak ada orang, artinya peluang eh, nggak ada pasien gitu ya. Kalau nggak ada pasien itu sekitar 0,2. Jadi dokter tuh masih bisa ya 20% dari waktunya itu bisa untuk leyeh-leyeh lah ya. Karena nih di sini diketahui bahwa peluang nggak ada orang itu adalah 0,2. Oke ya, kita ini ya kita selesaikan studi kasus ini. Dia tanya apa ya? Nah ini ditanya adalah berapa sih utility-nya ya, utility dari ini ya, eh, dari kasus ini gitu. Dengan 3 buah ruangan, eh, berapa sih utility-nya gitu kan? Apakah worth it kita membuat 3 ruangan, ataukah harus 4 ruangan, atau jangan-jangan dengan 2 ruangan aja cukup? Nah, sehingga kita di sini harus tengok dulu ya tingkat utility-nya berapa. Nah, ya, kita cari. Tadi lambdanya udah kita tahu ya, tingkat kedatangannya itu adalah 12, tingkat pelayanannya itu adalah 5. Nah, kemudian S itu adalah jumlah fasilitas pelayanan. Sehingga tingkat utility-nya itu kita bisa cari P sama dengan lambda per mu kali S ya. Nah, lambdanya 12, mu-nya 5, S itu adalah banyaknya fasilitas pelayanan ya. Berarti di sini sekitar 0,8. Oke, berarti dokter itu akan sibuk 80%, 80% waktu si dokter ini akan sibuk. Sementara 0,2 dia ya bisa santai-santai gitu ya. Nah, artinya di sini bahwa dengan membuat 3 ruangan, utility-nya itu adalah 0,8. Nah, coba ya, kita analisis. Utility jika kita hanya punya 2 ruangan UGD gitu kan ya. 12 per 5 kali gitu. 12 per 10. 120%. Nah, saya coba gitu. Tadi dengan 3 ruangan, utility-nya 80%. Nah, coba kita cari utility kalau seandainya menggunakan 2 ruangan. Jangan-jangan dengan 2 ruangan utility-nya nggak sampai 100%. Misalnya seperti itu kan ya. Nah, saya cari, oh ternyata dengan menggunakan 2 ruangan nih ya ini ya. Ini S-nya itu 2 saya bikin. Ternyata utility-nya itu 120%. Oh, berarti kalau dengan menggunakan 2 ruangan, berarti tidak bisa nih, nggak ke-handle lagi gitu kan ya. Sehingga memang tepat kita menggunakan 3 ruangan seperti itu. Karena tingkat utility-nya di bawah 100%. Karena kalau kita menggunakan 2 ruangan, utility-nya itu 120%. Artinya nggak kepegang lagi nih dia ya, nggak bisa dilayani lagi gitu. Memang berarti pilihan untuk membuat 3 ruangan itu sudah
tepat ya seperti itu. Nah, itu cara kita menganalisis. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak sih di dalam sistem ya? Berapa banyak sih orang di dalam sistem? Nah, berapa orang dalam sistem? Nah, kita menggunakan simbolnya NQ aja ya. NQ sama dengan peluang nggak ada orang dikali lambda per mu pangkat S kali tingkat utility-nya dibagi S faktorial 1 kurang tingkat utility-nya di kuadrat. P0-nya tadi kita tahu ya bahwa peluang tidak ada orang itu adalah 0,2. Kemudian 12 per iya betul ya, 12 per 5 12 per 5 ya, 12 itu tingkat kedatangan, 5 itu tingkat pelayanannya, dipangkatin S-nya 3 ya, dikali dengan tingkat utility-nya. Nah, utility itu kan 0,8 ya. Nah, S faktorial. Berapa faktorial dari 3? 3 faktorial berapa? 6. 6. Oke. 6. Ini S faktorial, berarti 3 faktorial 6 ya. 6. 1 kurang P. 1 kurang 1 dikurang 0,8 ya. 0,2. 0,2 kuadrat 0,04 ya. Nah, dapatlah di sini 9,216 pasien. Atau bisa kita bulatkan 9 pasien ya. Sehingga banyaknya pasien yang menunggu di dalam sistem itu ada 9. Ya, ada 9 nih pasien yang menunggu di dalam sistem. Oke, pertanyaan berikutnya ya, kita lihat lagi di sini. Nah ini, berapa sih waktu menunggu di dalam sistem ya? Nah ini dia menggunakan Weki. Kita menggunakan Teki aja ya simbolnya, biar konsisten kayak kemarin. Teki, banyaknya orang nunggu dibagi lambda. Nah tadi kita sudah tahu ya, banyaknya orang nunggu itu adalah 9,216. Oke, kemudian dibagi dengan 12. Oke. Nah, kalau seandainya kita ingin menyebutkan ya, berapa orang yang nunggu, ya kita sebutkan 9. Tapi kalau seandainya jawaban kita tadi masih digunakan ya untuk rumus, misalnya kayak gini kan, NQ bagi lambda, kita gunakan aja nilai yang ada koma-komanya. Takutnya ketika pembulatan tuh ngaruh gitu kan. Ini kalau seandainya dia ikut ke dalam perhitungan yang rumus seperti ini, nah kita gunakan data aslinya ya, jangan dibulatin. Karena nanti akan ngaruh ke hasil perhitungan. Bisa kayak gini kan, jumlah orang, oh yang ngantri 9,2216. Tapi kalau seandainya kita ngucapin misalnya, oh ada 9 orang yang ngantri. Karena kan nggak mungkin kita ngomong 9,2 orang yang ngantri. Nih, sekarang kita mau cari TQ ya, waktu menunggu. Oke, berarti 9,216 bagi 12 ya, berarti sekitar 0,768 jam. Kita harus konversi ya ke menit supaya kita bisa melihat ini tuh lama, sebentar atau apa gitu ya. Jadi 0,768 kali 60 ya, 46 menit. Nah, sekarang eh, kita lihat ya bahwa rata-rata pasien itu nunggu sekitar 46 menit. Ya lumayan lama ya. Sekarang kita cari lagi berapa lama sih total dia itu di dalam sistem. Artinya menunggu plus dilayani gitu kan. Nah ini TT ya. Ini rumusnya adalah TQ ditambah 1/μ. Seksinya 46, oh sorry, jangan kita menggunakan menit ya, karena di sini tuh mu-nya kan satuannya per jam ya, kita harus sesuaikan. Ntar saya hapusnya nanti hapus ini. Ya, jadi TT itu sama dengan TQ plus 1/n. TQ-nya berarti
0,968 ditambah 1, 0,768, Bu. sorry, 0,768 ya, 0,768 ya, T-nya 0,768, kemudian ditambah dengan 1/μ. 1/μ kan 0,2 ya, 0,2 ya, 0,2 tambah 0,768 berarti 0,968. Nah, ini waktu total dalam sistem ya, artinya waktu menunggu plus waktu dilayani. Berarti 0,968 jam kalau kita konversi itu adalah 58 menit ya. 58 menit. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya ada gini. Oke, oh ya, belum kita simpulkan ini ya. Pasti pasien menunggu dalam sistem itu berarti dia menunggu plus dia dilayani itu sekitar 58 menit ya. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah berapa sih total orang yang di dalam sistem ya, artinya orang yang dilayani, orang yang menunggu plus orang yang dilayani. Tapi di sini N total ya. Nah, di sini rumusnya adalah lambda kali T total ya. Yaitu adalah lambda kali T total. Lambdanya itu adalah tingkat kedatangannya 12. Dan totalnya itu adalah tadi 0,968. 0,968. 19,62. Atau kita bulatin aja ya. Kita bulatin jadi 12. Oke, berarti ada 12 orang yang di dalam sistem, berarti ada yang orang ngantri plus dilayani itu totalnya 12. Coba kita gambarin ya. Kita gambarin. Tadi kan kita sudah tahu nih, banyak orang di dalam antrian itu ada 9. Kemudian total orang di dalam sistem itu adalah 12. Oke, kita gambarin ya, gambarin. Nah, ini kan loket ruangan dokter ya, ada 3 nih tadi katanya. Ruangan dokter 1, dokter 2, dokter 3. Nah, di sini ini ada bangku orang ngantri. Kita tahu bahwa orang yang ngantri itu ada 9 ya. Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Totalnya di dalam sistem ini ada 12. Oke, berarti kan orang yang sedang dilayani itu ada 3. Berarti benar ya. Di sini tuh kan ada 3 ruangan. Berarti masing-masing ruangan ini sedang dilayani, sedang melayani masing-masing satu orang. Oke. Berarti cocok ya. Jadi total di dalam sistem itu adalah 12. Orang yang ngantri 9. Di sini berarti ada 3 orang yang sedang dilayani. Berarti satu di ruang 1, satunya lagi di ruang 2, satunya lagi di ruang 3. Sehingga totalnya ini adalah 12 ya, cocok ya. Nah, nih cocok nih jawaban kita nih. Oke ya, nih. Nah, ini jadi kita bisa kita gambarkan di sini. Ada 9 orang yang ngantri, total dalam sistem ini ada 12. Berarti benar ini satu ruangan ini sedang melayani satu eh, satu ini ya, satu pasien. Oke ya. Nah, tadi mengenai model antrian MMS ya. Jadi S itu menunjukkan banyaknya fasilitas pelayanan. Nah,
Kita lihat lagi yang berikutnya ya. Nah, kita lihat lagi ya di slide berikut yang sudah saya upload juga yang minggu lalu. Nah, kita lihat contoh soal yang lain ya. Oke. Nah ini soal yang lain mengenai model MMSII. Artinya di sini jumlah basis pelayanannya lebih dari satu. II di sini adalah tingkat kedatangannya atau tingkat jumlah populasi yang datang itu infinite ya, artinya tidak terbatas gitu orang yang datang. Kemudian panjang antriannya juga infinite ya, artinya antriannya itu tidak terbatas ya. Karena kalau seandainya antriannya terbatas itu nanti modelnya yang lain ya, misalnya MMSIF gitu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, ini ya ininya modelnya tadi ya, ada populasinya. Populasinya itu sumbernya tak terbatas, antriannya kedatangan kosong, kemudian panjang antriannya tidak terbatas, dan antriannya itu mengikuti disiplin antrian FCFS. First come, first serve ya. Kemudian proses pelayanannya ya lebih dari satu. Misalnya kayak contoh soal yang tadi tuh, ada 3. Nah, jadi ini um, rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke. Kita ini ya, kita lihat lagi. Kita lihat lagi nih contoh soal. Departemen kredit suatu bank mempekerjakan 3 orang karyawan. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi ini benar nih MMS karena S ya, jumlah fasilitas pelayanannya itu lebih dari 1. Berarti ini kan 3 ya, berarti benar ya MMS. S ini jumlah fasilitas pelayanannya. Di sini ada 3 ya. Waktu rata-rata, jadi di sini departemen kredit suatu bank mempekerjakan 3 orang karyawan tata usaha ya untuk menangani panggilan yang masuk daripada pedagang. Oh, kayak customer service ya, customer call center gitu. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima sebuah otorisasi adalah 0,5 menit bila tidak diperlukan waktu untuk menunggu. Jadi di sini satu orang itu eh, satu orang itu bisa dilayani 0,5 menit ya. Jadi satu orang itu bisa dilayani 0,5 menit. Nah, kalau misalnya itu dia satu orang itu bisa dilayani 0,5 menit, maka 1 jam itu ada berapa orang yang bisa dilayani dalam 1 jam? Oke, silakan dipikir dulu. Satu orang itu dilayani 0,5 menit. Berarti untuk tingkat pelayanannya dalam 1 jam itu akan ada berapa orang yang dilayani? Yuk. 120. Oke, 120, Bu. 120 ya. Karena satu per miunya kan 0,5 menit ya. Jadi satu orang itu bisa dilayani 0,5 menit ya. 30 detik ya. Berarti dalam 1 jam itu ada 120 orang yang bisa dilayani ya. Jadi di sini tingkat pelayanannya itu adalah 120 orang per jam ya. Oke, tingkat pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial karena kondisi-kondisi yang tidak biasa dapat menghasilkan pelayanan relatif lama maupun pendek ya. Karena kan kadang kalau orang nelpon tuh dia bisa menyelesaikan waktu 30 detik ya alias setengah menit atau jangan-jangan lebih dari itu. Sehingga di sini dia menggunakan distribusi eksponensial. Oke, kemudian selama periode puncak 8 jam, kantor itu menerima total panggilannya itu adalah 1.750 panggilan. Berarti untuk tingkat kedatangan
Kita bagi aja. Bagi aja 8 ya. Berarti 1.700 kan total sehari itu telepon yang masuk itu adalah 1.750. Bagi 8 aja kan biar kita tahu tuh per jam itu berapa yang masuk telepon. 1.750 panggilan per 8. Jadi sekitar 218,75 panggilan per jam ya. Nah, ini tidak perlu kita bulatkan karena kita akan menggunakan data ini untuk masuk ke rumus ya. Jadi nggak perlu kita bulatkan kecuali nanti kalau kita ngomongnya begini ya. Rata-rata jumlah panggilan itu adalah 218 per jam gitu. Tapi kalau untuk masuk ke dalam perhitungan rumus ya, kita pakai aja nih koma-komanya. Nah, sekarang kita mau menganalisis ya, berapa sih tingkat utility-nya? Oke, nah di sini ya, rumus tingkat utility-nya itu adalah lambda dibagi dengan S kali mu. S itu adalah banyaknya fasilitas pelayanan. Nah, lambdanya kita sudah tahu ya, tingkat kedatangannya itu 218,75. Oke, kemudian S itu adalah banyaknya fasilitas pelayanan. Tadi ada 3 karyawan ya. Oke, berarti jumlah fasilitas pelayanannya itu ada 3 di sini. Kemudian mu itu adalah tingkat pelayanannya. Tadi sudah kita tahu ya bahwa satu orang itu bisa dilayani setengah menit. Berarti dalam 1 jam ada 120 orang yang bisa dilayani. Sehingga mu-nya itu adalah 120. Setelah kita lakukan perhitungan ini, dapatlah tingkat kebergunaan atau utility-nya itu adalah 0,6 ya. Berarti ya utility-nya cuma 60%. Sisanya dia masih bisa leye-leye ya, istirahat gitu. Nah, kita tes yuk. Kalau misalnya ya, kalau seandainya dia itu cuma ada 2 kasir ya. Misalnya nih ya, kita iseng aja. Kalau seandainya cuma ada 2 karyawan, berapa sih utility-nya? Oke, minta tolong dong dihitung. Kita mau lihat utility-nya kalau seandainya hanya di 0,9, Bu. Oke, 0,9. Berarti masih ini ya, masih bisa lah ya. Maksudnya dengan 2 kasir pun ternyata, 2 kasir, 2 petugas pun ternyata belum 100%. Artinya di sini kalau dengan menggunakan 2 petugas, artinya 90% waktunya akan sibuk kayak gitu ya. Kalau dia menggunakan 3 petugas, dia itu akan sibuk 60%. Gitu ya. Nah, kemudian kita pertanyaan berikutnya ya yang ditanyain itu adalah berapa sih peluang nggak ada orang yang datang manggil gitu ya? Berapa sih peluang nggak ada telepon yang masuk? Nah, coba kita perhatikan sama-sama ya. Soalnya di kelas yang lain kemarin bilang, Bu, saya tuh bingung ya, Bu, baca rumusnya itu gimana nih? Baca rumusnya itu gimana sih, Bu? Ya, oke ya. Saya tulis aja. Ya, nah di sini cara bacanya gimana? Jadi peluang tidak ada panggilan yang masuk atau peluang nggak ada orang datang 1/sigma dari 0 sampai ke S-1. Artinya di sini kita akan lakukan looping ya, looping atau yang ditambah gitu kan ya, looping sampai ke S-1. Oke, saya tuliskan di sini. S-nya kan tadi kan 3 ya. S-nya 3 tadi. Oke, berarti sampai S-1 itu adalah 2 kan. Jadi kita tuliskan di sini. Oke, saya tuliskan ya di sini. 1/sigma ya dari 0 sampai S-1. Artinya dia akan looping sampai ke S sama dengan S. Sampai ke 2 ya. Kan di sini S-1. S-nya kan 3 ya. Kurang 1 kan 2. Oke, berarti di sini kita ikutin rumusnya. Lambda per mu. Lambdanya 218,75
per 120 pangkat N. Nah, N kan dimulai dari 0 ya, dari mulai 0. Berarti pangkat 0 per N faktorial. Nah, N yang sini kan 0, 0 faktorial. Ditambah, ini dia terus ya, looping gitu, sampai S min 1. Oke. Ini juga ya, 218,75 per 120 pangkat N ya, N-nya itu adalah 1. N faktorial. Oke, berarti kan setelah 0 berapa? 1 kan? Itu faktorial. Ditambah 218,75 per 120 pangkat 2 bagi N faktorial. N-nya adalah 2. Oke, berarti kita untuk rumus yang ini kita udah stop gitu kan ya, karena di sini loopingnya itu ya perulangannya itu sampai ke S min 1 ya. S kan 3, kurang 1 berarti 2. Oke, sampai berarti sampai 2 gitu ya. Oke, ditambah, nih, berarti kita ke rumus berikutnya yang ini ya. Lambda per mu 218,75 per 120 pangkat S. S-nya kan 3. Oke, dibagi S faktorial. Berapa S faktorial? 3 faktorial? 6. 6. Oke, berarti di sini 6 ya, 3 faktorial. Oke, ini 3 faktorial alias 6. Kita ikutin rumusnya. 1 dikurang 218,75 per S kali mu. Berarti 3 kali 120. Ya. Nah, selanjutnya ya, kalian lah yang ini ya, apa namanya tuh, hitung ya. Penting tahu cara rumusnya ini ya. Berarti kita lakukan perulangan sampai berapa? Sampai S-1. Ini ya, hasilnya 1. Bu, kenapa ini 1? Yalah, kan pangkat 0 itu kan 1 ya. Pangkat 0 itu 1. Jadi 1 per 0 faktorial. Oke, jadi hasilnya itu adalah 0,1417. Berarti peluang tidak ada orang yang yang nelpon itu adalah ini ya, sekitar 0,14 atau 14% ya, 14% peluang tidak ada orang yang nelpon. Oke, sekarang Boleh bertanya. ya silakan. Kalau misalkan yang 1/0 faktorial itu kan jadinya 1/0 itu harusnya tidak terdefinisi, itu tetap dihitung 0 atau gimana? 0 faktorial itu 1 hitungannya. 0 faktorial itu 1. Benar Oh, ya? 0 faktorial itu 1. Tuh, ya. 0 faktorial itu. Makasih, Bu. Oke. Oke ya, kita lanjut. Soalnya kalau nggak salah sih, coba ya kita googling ya. 0 faktorial berapa sih? Iya benar, 0 faktorial 1. Ya, saya google sampai googlingnya. 0 faktorial itu adalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah berapa banyak sih orang yang nunggu di dalam sistem? Nah, mungkin kalian agak bingung ya. Bu, kok rumusnya beda ya, Bu ya? Di slide yang sebelumnya, ya kita lihat slide sebelumnya tadi ya. Rumus untuk mencari berapa banyak sih orang yang ngantri itu ini ya, pakai P0 dikali lambda per mu pangkat S kali tingkat utility dibagi dengan S faktorial dikali 1 kurang P kuadrat. Nah, sementara di contoh soal yang ini kok rumusnya lambda per mu kali lambda per mu pangkat S. Itu sebenarnya sama aja ya, sama aja, cuman bentuknya aja yang berbeda. Soalnya kemarin saya udah cobain, saya cobain hasilnya sama ya. Ini ada bentuk lainnya ya, ada bentuk lain sama aja sih sebenarnya. Ada bentuk lainnya. Oke ya, ya sama aja hasilnya. Jadi kalian bebas ya menggunakan rumus yang di slide yang
PPT sebelumnya atau menggunakan rumusnya ini. Hasilnya akan sama ya. Nah, di sini kita lihat berapa orang sih yang ada di menunggu ya, ada berapa orang yang menunggu. Nah, kita dapatlah di sini 0,5647 ya, atau sekitar satu orang pedagang. Tapi kalau kita mau gunakan angkanya lagi, jangan kita bulatkan ya. Kalau seandainya kita mau menggunakan untuk perhitungan rumus berikutnya, jangan kita bulatkan. Tapi kalau seandainya kita hanya mau nyebutin gitu kan ya, secara verbal, oh ada satu orang nih ngantri. Gitu. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah berapa orang sih yang di dalam sistem itu ya. Nah, ini rumusnya orang yang ngantri ditambah dengan lambda per mu. Jadi sekitar 2,3876 pedagang ya yang sedang menunggu dalam sistem plus dilayani. Oke, berikutnya kita mau tahu nih, berapa lama sih waktu menunggu ya, waktu menunggu. Nah, ini rumusnya. Diikutin aja rumusnya ya. Yang penting paham PN0 itu adalah peluang ketika nggak ada orang. Coba kita lihat ini ya, slide yang sebelum ini. Waktu menunggu itu adalah banyaknya orang yang di dalam sistem itu menunggu dibagi dengan lambda. Oke, coba kita terapkan ya di sini. Coba supaya nggak ini ya, nggak terlalu panjang ya rumusnya gitu. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut bentar. Weki. Oke ya. Teki. Ini kan panjang banget ya rumusnya nih. Panjang banget kan. Coba kalau kita gunakan rumus yang seperti di slide yang sebelumnya itu ya. Eh, waktu orang nunggu. Waktu orang nunggu itu adalah banyaknya orang nunggu dibagi lambda. Oke, kita coba ya. Itu adalah banyaknya orang nunggu dibagi dengan lambda. Apakah hasilnya sama? Nah, saya hari ini mana nih slide yang nah ini ya. Nah, ini kan panjang banget ya ini. Aduh, panjang ya. Coba kita ikutin rumus yang di slide sebelumnya. Banyaknya lamanya orang nunggu itu adalah banyaknya orang nunggu dibagi dengan lambda. Ini tadi banyaknya orang nunggu kan tadi berapa sih? Saya lihat atas dulu. 0,5647. 0,5647. 0,5647 dibagi lambda. Lambdanya tadi itu adalah tindak kedatangannya 218,75 ya. Coba bantu saya hitung dulu ini berapa ya? Sama nggak ya hasilnya? Kalau seandainya kita itu menggunakan rumus yang ini ya, coba 0,5647 ya dibagi 218,75. 0,002581. Sama ya berarti ya? Dengan yang ini caranya ya sama ya hasilnya ya. Nah, sama nih. Kita menggunakan rumus yang ini sama rumus yang ini sama. Oke, kalian pilih aja. Kalau ini tuh panjang banget kan ya, panjang banget ya. Jadi rentan salah kita ngitungnya. Jadi gunakan aja rumus yang ada di slide sebelum tadi ya. Nah, ini karena hasilnya sama nih. Sama-sama 0,0258 ya. Nah, alias eh, sekitar 9,3 detik ya. Kita konversi ke detik. Nah, jadi sekitar 9,3 detik. Berarti orang nunggu ya, orang nunggu di sistem itu adalah sekitar 9,3 detik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa sih waktu total di dalam sistem? Yaitu
Teki dibagi dengan 1 per minggu. Dapatlah 39,28 detik. Cocok ya dengan ini. Waktu nunggunya itu adalah sekitar 9,3 detik. Kemudian dari informasi awal kita tahu bahwa dia itu dilayaninya sekitar 0,5 menit per orang. 0,5 menit itu kan berarti 30 detik ya. 30 detik. Berarti cocok ya nih. Tekinya waktu orang nunggu 9,3, orang dilayani itu adalah 30 detik, tapi waktu total di sistemnya itu adalah 39,3 ya, pas ya. Nah, itu tadi ya mengenai analisis ya untuk model MMS. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita tidak hanya menganalisis mengenai utility-nya, berapa lama orang ngantri, berapa lama orang dilayani, berapa banyak orang ngantri, tapi di sini lebih dari itu ya. Kita bisa menganalisis kalau seandainya kita nambah karyawan, kita akan untung atau rugi ya. Coba sekarang kita akan bahas mengenai biaya ya, biaya. Jadi saya masuk ke slide awal tadi. Nah, biaya minimum antrian. Model biaya minimum. Jadi di sini ada persamaan ya, persamaan biaya total per jam. Ini ya, jadi simbolnya TC. TC itu adalah total biaya per jam sama dengan biaya pelayanan per jam ditambah dengan biaya nunggu per jam per pelanggan. Jadi kita mau lihat berapa banyak sih biaya yang kita keluarkan. Jadi rumusnya itu adalah TC sama dengan SC tambah WC. TC itu total biaya, total cost ya, total cost sama dengan service cost, biaya pelayanan ditambah dengan waiting cost ya, total biaya menunggu. Nah, kita lihat di contoh soal ya yang di soal kita ini. Nah, ya. Jadi si pemilik usaha ini dia itu menerima keluhan-keluhan dari banyak pedagang bahwa waktu pelayanannya itu terlalu lama gitu kan ya, atau waktu menunggunya terlalu lama misalnya seperti itu. Karena manajer departemen sedang mempertimbangkan penambahan 1 lagi karyawan untuk mengurangi waktu menunggu, maka dia akan ngerasa ya biaya otorisasi total akan naik karena penambahan karyawan. Jadi dia akan ngerasa, oh dia akan untung nih kalau seandainya menambah karyawan ya. Nah, tapi sebelumnya dia harus melakukan analisis apakah benar kalau dengan menambahkan 1 orang karyawan dia itu akan untung ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapatkan informasi bahwa 1 orang karyawan itu digajinya 1.100 per jam ya. Nah, jadi biaya service cost-nya itu yang dikeluarkan 1.100 per jam per karyawan. Kemudian biaya orang menunggu ya. Biaya orang menunggu itu adalah 2.100 ya. 2.100. Jadi adalah biaya yang timbul akibat orang lain itu menunggu itu adalah 2.100 misalnya gitu kan ya. Nah, kita itu disuruh menentukan apakah lebih baik tetap mempunyai 3 karyawan ataukah kita memiliki 4 karyawan. Nah, jadi daripada kita salah ngambil keputusan kan, kita merasa bahwa dengan nambah karyawan itu antrian jadi sedikit. Nah, tapi apakah dengan menambahkan karyawan kita itu jadi untung atau rugi ya? Jangan-jangan kita rugi karena harus membayar gajinya banyak gitu. Nah, sekarang kita akan lakukan analisis ya. Sekarang kita hitung dulu untuk yang 3 karyawan. Biaya total per jam dengan 3 karyawan. Jadi rumusnya di sini ya. Total biaya per jam di sini
service cost ditambah dengan ini ya, waiting cost gitu. Jadi di sini 3 kali 1.100 ya, karena kan gaji pelayannya itu adalah 1.100 per jam. Dikali 3 ya, karena ada 3 orang. Ditambah dengan waktu menunggu. Nah, kita tahu bahwa di sini total orang yang sedang ada dalam sistem itu adalah 2,3876 ya. Nah, jadi di sini kita kalikan. Orang yang ada di dalam sistem itu adalah sekitar 2,3876 orang. Dan biaya yang timbul akibat menunggu itu adalah 2.100. Jadi kita kalikan dengan banyaknya jumlah orang yang sedang menunggu gitu ya, menunggu di dalam sistem. Ini adalah total orang yang ada di dalam sistem ya, orang yang menunggu maupun orang yang dilayani. 2,3876 dikali dengan biaya yang timbul akibat dia itu menunggu gitu. Oke, kita kalikan ditambah ya. Jadi kita dapat biaya total yang dikeluarkan per jam itu kalau menggunakan 3 karyawan itu adalah 8.313. Nah, sekarang kita akan cobakan menghitung biaya total kalau seandainya kita mempunyai 4 karyawan. Oke ya. Berarti kita harus tahu dulu dong. Dengan menggunakan 4 karyawan, itu tuh berapa orang ya yang sedang ada di dalam sistem ya, orang yang ngantri, terus orang dilayani. Itu tuh ada berapa ya? Nah, kita harus cari dulu nih. NQ sama NT-nya ya, berapa banyak orang yang nunggu, NQ ada berapa banyak orang yang sedang ada dalam sistem. Kita cari dulu ya. Jadi silakan rekan-rekan masukin ke rumus ya, nih rumusnya yang untuk mencari banyak orang di dalam ini berapa banyak orang yang ngantri ya, ini rumusnya. Kemudian berapa orang yang ada di dalam sistem ya, kita cari ya. Nah, dapatlah segini nih, 1,9345 orang yang ada di dalam sistem jika kita memperkerjakan 4 orang karyawan. Nah, kita cari nih biaya total yang dikeluarkan. Berarti di sini 4 dikali 1.100 ya, karena di sini kita akan menganalisis kalau ada 4 orang ya. Ditambah 1,9435 orang. Nah ya, jadi 1,9435 itu adalah banyaknya orang di dalam sistem jika kita mempekerjakan 4 karyawan. Ya, ini intinya. Kali 2.100 biaya yang timbul akibat dia itu mengantri. Oke, kita kalikan. Nah, hasilnya itu adalah 8.462. Jadi, kalau kita mempekerjakan 3 orang karyawan, kita itu akan keluarin uang 8.300. Kalau kita mempekerjakan 4 orang karyawan, kita itu akan keluar uang 8.400 per jam ya. Nah, coba kita selisihkan. Biaya total 4 karyawan dengan 3 karyawan itu tuh selisihnya itu cuman 148 perak per jam gitu. Nah, jadi bisa kita rekomendasikan penambahan 1 lagi karyawan gitu. Jadi rekomendasi ini berdasarkan asumsi bahwa waktu menganggur semua 4 karyawan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Nah, ini kita hitung ya tingkat utility-nya. Nah, utility-nya ya, tingkat utility-nya kita hitung. Kalau seandainya dengan menggunakan 4 karyawan, berapa sih utility-nya? Berarti ini sama dengan lambda kali S ya. Lambdanya 218,75 per S-nya adalah 4, M-nya itu adalah 120 ya. Oke, kalau seandainya dengan 4 karyawan, itu tingkat utility-nya adalah 0,45. Oke, berarti dia itu akan sibuk sekitar 45% waktunya ya, 45% waktunya akan sibuk. Berarti sisanya sekitar 54%-nya atau 55%-nya waktu dia itu menganggur ya. Jadi tapi waktu menganggurnya itu bisa
pekerjakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itulah pertimbangan kita kalau seandainya ingin menambah karyawan, kita harus tahu nih berapa sih selisihnya kerugian kita, kemudian berapa tingkat utility-nya. Nah, kalau di sini kan tingkat utility-nya menurun ya, jadi 45%, tapi kan kita punya argumen yang lain, misalnya oh ternyata 55% waktu dia itu idle atau menganggur, ini bisa kita pekerjakan lagi dia untuk kegiatan lainnya, misalnya yang misalnya dia itu kan call center. Nah, kalau seandainya dia tidak ada kegiatan, kan waktu idle-nya itu kan lebih panjang daripada dia bekerja ya. Idle-nya 55%, bekerjanya 45%. Berarti waktu idle-nya itu bisa kita kerjakan untuk misalnya suruh dia rekap data atau ngerapiin data atau apa gitu kan ya. Jadi ketika kita mendapatkan misalnya oh utility-nya rendah nih, tapi kan bisa kita pekerjakan dia untuk kegiatan yang lainnya gitu. Meskipun di bidang dia utility-nya itu rendah gitu. Jadi bisa kita kerjakan untuk kegiatan yang lain gitu ya. Oke, berikutnya, oke, sampai sini ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Materi kita masih banyak. Silakan kalau ada pertanyaan ya sampai sebelum jauh gitu. Oke, tidak ada? Tidak ada pertanyaan ya. Nah, saya anggap kalau tidak ada pertanyaan, oke berarti ini tuh clear ya. Nah, berikutnya kita akan lihat model yang lain yaitu MM1IF. Artinya di sini ada satu fasilitas pelayanan dan F ya, jumlah antriannya itu finite. Jumlah antrian itu finite. Finite itu artinya terbatas ya, berarti antriannya itu terbatas. Nah, ini. Kita lihat ya, model antriannya ini populasinya yang datang infinite, artinya orang yang datang itu tidak terbatas, tapi antriannya yang terbatas. Ya, nih. Populasinya itu infinite, sebar tidak terbatas. Antriannya mengikuti sebaran Poisson, tingkat kedatangannya juga ya mengikuti sebaran Poisson. Disiplin antriannya FCFS, first come first serve. Nah, tapi antriannya itu terbatas, finite ya, antriannya itu terbatas. Fasilitas pelayanannya ada satu ya, dan dia keluar. Nah, ini nih rumusnya kalau kita menggunakan yang antriannya itu adalah finite ya, ini antriannya finite. Ini rumusnya. Ada di sini ada melibatkan queuing apa ya nih? Ini ya antrian ya, jumlah antriannya. Nah, ini rumus kalau seandainya modelnya itu mempunyai antrian yang finite ya, terbatas. Oke, kita langsung aja lihat studi kasusnya. Suatu restoran di tepi jalan, dia itu rame lah pokoknya, banyak orang yang mau makan gitu kan di sana. Karena dia itu ya berada di tempat yang strategis lah ya, di jalan yang ramai. Tapi masalahnya adalah dia itu punya tempat parkir cuma 6. Nah, jadi kalau rekan-rekan ketemu soal yang kayak gini ya, ada keterangannya gini, tempat parkirnya itu cuma 6. Oke, berarti di sini adalah model yang antriannya itu adalah finite. Karena di sini kita tahu nih bahwa ada 6 ruangan tempat parkir. Berarti ya antriannya itu terbatas ya, ada 6. Bila tempat parkir penuh, pelanggan akan pindah restoran. Nah, di sini masalahnya adalah di seberang restoran itu ada pemilik tanah kosong lah ya. Tanah kosong, dia itu bersedia nyewain tanahnya untuk tempat parkir dengan biaya 2.000 per ruangan per hari. Nah, tingkat kedatangan itu adalah 21 mobil per jam. Kemudian tingkat pelayanannya itu adalah 36 mobil per jam. Nah, kemudian
keuntungan yang didapatkan itu adalah 1.600 per mobil. Restoran buka 12 jam per hari. Nah, di sini kita suruh menganalisis apakah dia ini kalau seandainya tetap menggunakan 6 parkiran, apakah dia tetap untung? Jika dia tambah lagi 1 parkiran ya, jadi totalnya itu kan ada 7 ya parkirannya. Bagaimana keuntungan dia? Kalau seandainya dia bikin ada 8 tempat parkirannya, apakah dia tetap untung ya? Karena kan pertimbangannya adalah ketika dia nambah tempat parkir, maka dia akan ngeluarin uang ya untuk biaya sewa parkir gitu. Nah, kita disuruh menganalisis ataukah pertimbangannya itu adalah tetap hanya menggunakan 6 parkir itu saja ataukah dia harus menambah lahan parkir dengan konsekuensinya adalah membayar setiap hari ke pemilik tanah parkir. Oke ya. Nah, jadi di sini kita analisis dulu ini menentukan waktu sibuknya ya, berarti utility-nya ya, utility-nya. Nah, utility kalau seandainya kita tetap mempertahankan 6 ruangan tadi. Nah, kita lihat rumus di sini. Oh, rumus utility-nya nggak ada ya. Yang ada adalah rumus peluang. Oke. Kan kalau rumus utility-nya itu kan ini ya, 1 dikurang peluang tidak ada orang ya. 1 dikurang peluang tidak ada orang datang. Oke, berarti di sini kita cari aja berapa peluangnya sih tidak ada orang yang datang ya gitu. Ya, berarti di sini kan rumusnya ini. PN sama dengan 1 kurang lambda per mu ya, dibagi dengan 1 kurang lambda per mu pangkat I plus 1. Kemudian dikali lambda per mu pangkat N. Kita masukin aja ya rumusnya. Di sini lambdanya itu adalah 21, mu-nya itu adalah 36. Kemudian kita ikutin aja rumusnya di sini. Ya, N-nya itu adalah pangkat 0 ya. Nah, jadi peluang nggak ada orang ya. Peluang nggak ada orang datang itu adalah 43%. Berarti kan peluang restoran itu sibuk kan adalah 1 dikurang 0,43 ya. Berarti sekitar 56% ya, 56%. Jadi di sini restoran itu akan sibuk waktunya ya. Dia itu akan sibuk 56% dari waktu total. Ya, dia itu akan sibuk 56% dari waktu total ya. Nah, sekarang kita lihat kita tahu ya dia itu kan tingkat utility-nya 56% dari waktu total. Bila restoran sibuk dapat melayani 36 mobil per jam, maka dengan 6 ruangan akan melayani 20,38 mobil per jam. Gini, ya. Kita tahu ya tingkat utility-nya itu kan 56,62% ya, gitu kan ya. Sementara mu-nya itu adalah 36 mobil per jam. Nah, berapa orang sih sebenarnya yang dia layani jika utility-nya itu 56%? Berarti di sini 56,62% kali 36. Dapatlah 20,38 mobil ya. Jadi dengan tingkat utility 56,62%, dia itu sebenarnya hanya dalam sejam itu dia itu hanya melayani 20,38 mobil ya, karena kan tingkat utility-nya hanya 56%. Sementara tingkat pelayanannya itu adalah 36. Nah, dikali aja ya nih, berarti dia itu sebenarnya hanya melayani 20,38 mobil per jam. Nah, sekarang kita akan menganalisis keuntungan ya, keuntungan dia itu per hari. Kita tahu bahwa sehari itu kan dia kerjanya 12 jam. Dikali dengan banyaknya mobil, itu per jamnya itu adalah 20,38. Dikali dengan keuntungan dia sehari itu per mobil adalah 1.600 ya.
Berarti 391.296. Jadi em, dengan dia mempertahankan 6 tempat parkir tadi, dia itu keuntungan yang dia miliki itu adalah 391.296. Nah, sekarang kita akan lihat ya keuntungan jika dia menambah satu lagi ruangan untuk parkir. Berarti kan totalnya kan ada 7 ruangan ya. Kan dia sebenarnya aslinya punyanya 6 ruangan. Nah, dia mau tambah satu ruangan untuk parkir lagi. Berarti totalnya kan 7 ruangan ya di sini. Nah, kita cari tahu dulu utility-nya ya. Utility. Jadi kita cari ya utility-nya di sini. Pakai rumus yang tadi ya, kita cari dulu peluang ini ya, peluang tidak ada orang yang datang gitu kan ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan 1. Dapatlah di sini 50 tingkat utility-nya itu adalah 57% ya. 57%. Nah, coba kita ini lagi sini utility-nya adalah 57% ya. 57,35%. Kemudian kita cari. Ini MIU-nya kan 36. Berapa sih yang bisa dia layani, berapa mobil yang bisa dia layani dalam sehari, dalam per jam jika utility-nya itu adalah 57,35. Nah, ini berarti sekitar 20,646. 20,646. Jadi banyaknya mobil per jam yang bisa dia layani itu adalah 20,646 mobil ya per jam. Kalau dia menambah parkir satu lagi ya, jadi totalnya 7. Nah, kita hitung dulu nih keuntungannya. Sehari kan 12 nih. Kemudian banyak mobil yang bisa dia, sehari itu kan 12 jam nih kerjanya. Kemudian sejam itu dia bisa melayani 20,646 mobil. Kemudian dikali 1.600. Dapatlah 396.403. Oke, keuntungan marginal dengan 7 ruangan ya. Nah, kita selisihkan. Kalau seandainya tadi kita dengan 6 mobil kan keuntungan kita 391.296. Kalau kita menambahkan tempat parkir, jadi total tempat parkir kita sekarang adalah 7, kita akan mendapatkan keuntungan 396.403. Selisihkan ya, sehingga per hari itu kita mendapatkan keuntungan 5.100 ya. 5.100 keuntungan per hari jika kita menambahkan tempat parkiran satu lagi, yaitu totalnya itu kita punya 7 parkiran. Nah, tapi ingat, kita kan harus membayar parkir gitu kan ya. Membayar parkir sehari itu sewanya 2.000. Nah, saya ingin tanyakan, kalau kalian jadi owner di toko ini, kalian tetap mempertahankan 6 parkiran itu ataukah ingin menambah parkiran berdasarkan dengan analisis yang sudah kita lakukan tadi? Gimana? Tambah parkiran, Bu. Tambah parkiran. Kenapa? Karena dari ditambah 1 itu, walaupun kita bayar 2.000, masih ada keuntungannya lagi lebih ke kita, 3.000. Benar ya? Dengan menambah satu ruangan, kita untungnya 5.000 gitu kan ya. Dan kita bayar sewanya itu 2.000. Berarti kan kita masih untung 3.000 kan ya. Dipotong dengan uang sewa tadi, kita masih untung ya. Kita untung 5.000, bayar sewa 2.000, berarti kita keuntungannya masih ada 3.000 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, kalau seandainya dengan 8 ruangan. Dengan 8 ruangan itu kita akan untung atau rugi ya? Nah, coba kita lihat.
dengan 8 ruangan itu kita akan untung atau rugi. Kita lihat ya. Nah, kita untuk menganalisisnya, kita cari dulu nih, berapa sih tingkat utility-nya ya. Tingkat utility-nya kalau dengan 8 ruangan itu berapa. Ikutin aja ya rumusnya ini. Kita cari dulu P0-nya. Kalau sudah dapat P0, baru kita kurangin 1 ya. Karena kan di rumusnya itu tidak ada langsung tingkat utility. Yang ada itu adalah P0 ya. Jadi kita cari dulu ya P0-nya berapa. P0 itu adalah peluang nggak ada orang datang. Total peluang itu kan 1, berarti tinggal kita kurangin aja 1. Dapatlah di sini utility-nya adalah 57%. Di 57% kita kalikan dengan tingkat pelayanannya new ya. Kemudian kita kali dengan 12 jam kali 1.600. Dapatlah 369.000 ya. Keuntungan marginal dengan 8 ruangan, kalau kita bandingkan ya dengan kalau kita tadi ya punya 7 dengan punya 8 gitu kan, ternyata kita masih untung juga 2.000 ya, 2.800. Biasa biasa sewanya kan 2.000 ya, tapi kita masih untung 800. Artinya ini masih lebih besar daripada biaya marginal. Jadi berarti kita bisa pertimbangkan kalau kita akan menambahkan menjadi 8 ruangan ya, 8 ruangan, 8 ruangan gitu. 8 ruangan berarti kan kita menyewa 2 ruangan, berarti ada uang yang kita keluarkan adalah 4.000 ya, 4.000. Coba kalau kita kurangi ya, awalnya kan 391 ya, kalau dengan 6 ruangan kan 391. Kalau dengan 8 ruangan kan 399 ya. Berarti kan ada 8 ribuan ya, 8 ribuan selisihnya. Kita bayar sewa itu kan 2.000 per ruangan, 2.000 kali 2 4.000. Masih banyak kita ininya ya, keuntungannya masih banyak 4.000 gitu. Jadi seperti itu ya, kita melakukan analisis untuk ini, untuk biaya minimum ya dikeluarkan seperti itu. Nah, ini silakan rekan-rekan dibaca-baca lagi ya materinya yang udah saya share di LMS, terutama contoh latihan soal ini. Nah, untuk minggu depan rekan-rekan tidak ada tatap muka ya, tapi minggu depan itu adalah turun lapang. Minggu depan itu adalah turun lapang, di mana berkelompok ya turun lapangnya. Jadi turun lapangnya itu rekan-rekan misalnya datang ke SPBU atau datang ke bank atau datang ke kantin atau tempat makan, melakukan analisis antrian. Nah, yang pertama itu adalah menentukan antrian ini tuh struktur antriannya seperti apa? Apakah single channel multi-phase ataukah single channel single phase seperti itu, ataukah multi channel multi phase dan segala macam ya. Nah, setelah bisa menganalisis itu, selanjutnya menentukan model antrian, apakah dengan menggunakan MM1II atau MMSII ataukah dengan MM1IF seperti itu. Kalau seandainya jumlah fasilitas pelayanannya itu lebih daripada 1, berarti itu adalah S ya. Misalnya kayak tellernya itu ada lebih dari 1, misalnya tellernya itu ada 3, oke berarti itu ini ya S ya. Gitu. Kemudian jika antrian misalnya kayak dokter ya, antrian hari ini tuh cuma dibatasin 20 gitu kan ya. Antrian hari ini dibatasi dengan 20. Oke, berarti model yang kita gunakan itu adalah yang belakangnya F finite. Misalnya kayak tadi ya contoh MM1IF. Artinya ada jumlah fasilitas pelayanan yang 1, kemudian antriannya finite. Contohnya kayak praktek dokter ya, praktek dokter misalnya hari ini dibatasin 6 orang. Misalnya kayak praktek dokter yang di klinik yang kecil tuh kan antriannya cuma 1 ya. Antriannya tuh cuma 1 baris ya.
jumlah fasilitas pelayanannya juga satu ya misalnya kayak gitu. Terus antriannya unit. Nah, jadi kalian identifikasikan itu. Nah, setelah itu adalah menghitung berapa sih tingkat pelayanan, tingkat kedatangannya, berapa sih tingkat pelayanannya, terus eh, menghitung utility-nya, menghitung eh, berapa banyak orang ngantri, berapa banyak orang dalam sistem, berapa lama ngantri, berapa lama orang dalam sistem gitu kan ya. Nah, kemudian di compare juga, kalau seandainya kita menggunakan 4, misalnya tellernya kan 3 ya, dengan menggunakan 3 teller sama dengan menggunakan 4 teller, mana utility-nya yang lebih tinggi gitu seperti itu. Nggak usah lah sampai menghitung biaya ya, karena kan kita nggak tahu sebenarnya cost-nya itu berapa, kita nggak tahu ya. Jadi sampai batas uh, ini aja, menganalisis utility-nya kalau seandainya kita menggunakan 4 orang teller, itu utility-nya berapa? Akan ada berapa orang yang ngantri? Akan ada berapa orang dalam sistem? Akan berapa lama orang mengantri? Gitu kan ya. Jadi kalian tidak hanya menghitung tapi juga bisa menganalisis misalnya kalau dengan menggunakan 3 teller berapa, dengan menggunakan 4 teller berapa. Nah, untuk lebih mudahnya menghitung tuh begini, per jam aja. Per jam aja misalnya eh misalnya gini ya. Hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 berapa orang yang datang? Dari jam 9 sampai jam 10 berapa orang yang datang? Terus begitu ya per jam supaya ngitungnya mudah. Nah, setelah itu kalian jumlahkan dan dibagi dengan banyaknya jamnya. Jadi bisa ketahuan tingkat kedatangannya itu per hari berapa sih seperti itu ya. Jadi menghimpun datanya per jam aja biar lebih mudah. Nah, kemudian sama juga ya dengan tingkat pelayanan. Kalian hitung per jam berapa orang yang dilayani, kemudian dirata-ratakan ya dalam satu hari. Jadi nanti kan timnya bertiga ya, satunya atau 2 orang lah ya yang menghitung tingkat kedatangan, satunya lagi menghitung tingkat pelayanan. Jadi kalau seandainya satu orang yang ngitung kan pusing ya, dia kan harus merhatiin orang yang datang sama orang dilayani. Jadi bagi tugas aja. Hanya 2 orang mantengin ya, ngitung per jam berapa orang sih datang. Kemudian satu orang lagi menghitung berapa orang yang dilayani dalam 1 jam. Setelah dapat itu, barulah kalian ini ya analisis misalnya utility-nya berapa, kemudian berapa banyak orang ngantri, berapa banyak orang dalam sistem, berapa lama ngantri, berapa lama orang dalam sistem ya, seperti itu dianalisis. Kemudian dicoba juga, kalau seandainya tadi ya misalnya di bank itu tuh sebenarnya ada 3 teller. Nah, kita akan analisis jika tellernya kita tambah dengan 1 orang lagi jadi 4, bagaimana tingkat utility-nya, bagaimana berapa orang yang ngantri, gitu ya. Nah, bikinnya gimana Bu? Bikinnya bikin kayak gini aja, apa bentuk jurnal kayak gini ya. Kemudian latar belakangnya nggak perlu lah yang panjang-panjang banget ya. Yang penting tuh tahu ngapain sih mau melakukan analisis antrian. Kemudian metodenya seperti apa, langkah-langkahnya, dan rumusnya apa saja. Kemudian nanti ada hasil, descriptive data, misalnya data ini diambil di bank dengan waktu pengambilan dari jam 8 sampai jam 2 siang, kayak gitu kan ya. Kemudian di sini tuh terdapat 3 teller dan segala macam lah jelasin. Kemudian bikin tabel ya, misalnya jam sekian sampai sekian berapa orang yang datang, kemudian dirata-ratakan. Ini juga ya, tabel tingkat pelayanannya. Nah, setelah itu yang distribusi datanya nggak usah lah ya. Kemudian penentuan model antrian. Kalian jelaskan lah bahwa model antrian ini dia itu adalah single channel multi phase misalnya gitu kan ya. Dengan waktu kedatangan kosong. Kemudian ada terdapat 3 orang teller misal gitu kan. Terus disiplin antriannya first come first serve misalnya gitu. Kemudian antriannya itu infinite, tingkat kedatangannya juga infinite. Nah, kemudian baru yang menghitung tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, kemudian utility-nya berapa, kemudian
berapa orang yang ngantri, berapa orang dalam sistem ya. Itu aja. Oke ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Silakan. Tidak ada. Oke, berarti ini ya udah clear ya. Em, sudah clear mengenai tugasnya ya. Oke, nah jadi ini tugas kelompok. Jadi dikumpulnya kapan? Nah, em, kan kalian turun lapangnya minggu depan ya. Berarti eh, waktu proses pengerjaannya itu adalah seminggu. Berarti minggu 2 minggu lagi ya eh, pengumpulannya. Gitu ya. Jadi kita setiap apa yang kita pelajari teori-teorinya itu akan kita implementasikan ke dalam dunia nyata ya. Supaya kita bisa eh, me- apa ya problem solving lah. Oh, ada masalah ini kita bisa mengimplementasikan teori-teori yang udah kita pelajari ya. Oke ya. Waktunya udah oh ya hampir 2 jam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Nah, oh ya lupa saya satu lagi. Ampun, hampir lupa. Sebentar ya, satu lagi. Nah, di sini ada PR ya. Di kelas lain juga saya kasih PR. Nah, ini PR-nya. Untuk lebih memahami rekan-rekan dalam ini, dalam materi ini ada latihan soal ya. Ini ya soalnya. Oke, oh, atau saya buka di LMS bentar ya. Saya buka di LMS. Ya. Oke. Oke, tadi belum saya buka slide-nya. Nah, ini PR-nya. Nah, nih, contoh kasus 2 ini ya. Ini PR-nya, silakan dikerjakan. Kita lihat di sini. Sebuah departemen store mempunyai bagian khusus untuk menangani masalah dan keluhan konsumen terhadap transaksi pembayaran melalui kartu kredit. Kemudian di sini tuh ada 3 petugas. Artinya kan di sini kita model pelayanan, model antriannya itu adalah MMS ya. Ada 3 petugas ya. Artinya jumlah proses pelayanannya itu ada 3. Nah, kemudian bagian ini mempunyai 3 petugas pelayanan yang datang harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Tempat duduk di ruang tunggu diatur hanya 1 baris, berarti single channel ya, single channel. Kemudian konsumen yang datang pertama dilayani lebih dulu, berarti first come first serve ya. Kemudian berdasarkan pengamatan 6 bulan menunjukkan rata-rata ada 10 konsumen yang datang tiap jam. Oke, berarti ini lambdanya 10 ya. Kemudian rata-rata ada 4 konsumen per jam, berarti MIU-nya adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah pihak manajemen ingin menganalisis sistem antrean tersebut. Bila waktu tunggu berlebihan, maka akan membuat konsumen kesal dan cenderung tidak sabar, sehingga bisa mudah mencari tempat lain untuk belanja. Untuk meningkatkan pelayanan, maka manajemen mempertimbangkan untuk menambah seorang petugas pelayanan di bagian ini. Apakah keputusan pihak manajemen ini sudah tepat atau tidak? Nah, jadi rekan-rekan analisis dulu dengan menggunakan 3 petugas pelayanan, bagaimana tingkat utility-nya, berapa banyak dia orang yang ngantri, berapa banyak orang dalam sistem, berapa lama orang ngantri, berapa lama orang di dalam sistem gitu kan ya. Nah, kemudian dibandingkan jika petugasnya itu ada 4, coba kita bandingkan. Kalau petugasnya itu ada 4, bagaimana tingkat utility-nya? Bagaimana waktu tunggunya?
bagaimana berapa orang yang akan menunggu. Nah, itu kalian compare. Kalau dengan menggunakan 3 bagaimana, dengan menggunakan 4 bagaimana. Sehingga kita bisa membuat keputusan, oh ternyata kalau dari segi utility, dia itu nggak jauh beda gitu kan ya. Dia itu nggak jauh beda. Misalnya satunya utility-nya 55, satunya lagi utility-nya 56, itu kan nggak jauh beda ya. Seperti itu. Terus juga orang yang ngantri kalau dengan 4 petugas tuh jadi lebih sedikit. Sehingga bisa kita pertimbangkan, kita akan menambah 1 pegawai seperti itu. Nah, tapi jawabannya tidak seperti itu ya. Ini kan tergantung dengan uh, hasil perhitungan itu saya ya kira-kira aja gitu. Tapi nanti kalian melakukan analisisnya seperti itu ya. Tidak hanya menampilkan rumus, angka, tapi perlu dianalisis. Misalnya dikata-katain lah ada kalimatnya misalnya, oh berdasarkan hasil analisis, bila dibandingkan hasilnya antara 3 petugas dengan 4 petugas dari tingkat utility-nya, misalnya perbedaannya tidak terlalu jauh, misalnya gitu ya. Atau dari apa namanya banyak orang mengantri, ternyata dengan menggunakan 4 petugas tuh sedikit orang yang ngantri misalnya, dan waktu menunggu pun juga semakin sedikit misalnya seperti itu. Dan sehingga kita pertimbangkan bahwa uh, untuk menambah 1 orang petugas yang menjadi 4 itu adalah keputusan yang sudah tepat misalnya seperti itu ya. Oke, itu ya, ini PR-nya saya akan taruh di LMS. Waktu pengumpulannya kapan? Minggu depan ya. Supaya rekan-rekan bisa bisa ini ya, bisa latihan dan bisa latihan untuk menganalisis ya. Tidak hanya kita cuma tahu cara hitung, tapi ya kita harus bisa menggunakan itu untuk analisis ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, untuk absennya, saya lihatnya berdasarkan pengumpulan tugas ya. Nanti akan saya isikan absen berdasarkan pengumpulan tugas. Kalau uh, ada dia ngumpul tugas, oke berarti dia hadir ya. Seperti itu. Takutnya dia hari ini hadir aja, tapi sementara dia hadir aja, cuma namanya aja di Zoom, tapi jiwanya nggak ada di Zoom gitu kan ya, raganya doang. Nah, jadi untuk ngecek apakah dia itu beneran menyimak atau tidak adalah dengan nanti dia ngumpulin PR nih, misalnya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Ini ada reportnya, nanti akan saya share ya. Kalau seandainya ada yang bingung, bisa diputar-putar lagi gitu ya, akan share link YouTube-nya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita jumpa 2 minggu lagi ya. Karena minggu depan rekan-rekan akan turun Jepang. Insya Allah kita akan offline, jumpa offline ya, 2 minggu lagi. Ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.